Saya Bagawan Siwagandu ingin memohon diri kepada Baginda untuk tidak menikahi Kanjeng Wi. Tapi saya sangat mencintai Kanjeng Wi dan ingin menjadikannya sebagai istri saya. Bali pada dinasti Warmadewa. Bali dipimpin oleh seorang raja agung bernama Sri Jayapangus yang beristana di Gunung Panaraja pada masa pemerintahan Sriwijaya Pangus. Datanglah seorang saudagar Cina bersama seorang anaknya yang bernama Kang Chingwi. Kisah yang akan mengubah Bali, sebuah kisah yang sangat agung, akan dimulai. Wahai Bupatiku, bagaimana keadaan kerajaan sekarang? Salam Yang Mulia. Dalam bidang militer sudah sangat baik Yang Mulia. Dalam keadaan masyarakat sejahtera Yang Mulia. Baiklah Bupatiku, jaga dan awasi keadaan masyarakat. Berita tentang kemakmuran kerajaan Jayapangus terdengar hingga negeri Cina. Para saudagar pun datang ke Bali untuk menjalin hubungan perdagangan. Salah satu saudagar yang lebih terkenal sampai ke tanah Bali yang bernama Kang Encik, yang diikuti oleh seorang putri dalam perjalanannya. Ibu, apanya kita sudah sampai di kerajaan Sri Jayapangus? Ya benar ayah, lihatlah kerajaan yang sangat megah ini. Hai para pedagang, namun kalian di mana pusaka jawaban? Sangat tuan. Apakah tuan tidak bisa berbicara dengan saya? Terima kasih. Apakah Anda datang ke kerajaan ini? Pulang saya kemarin ada yang mencari raja. Mana tempat raja berada? Baiklah, saya akan datang. Salam Yang Mulia. Kita tidak pernah sudah tahu dari ini. Wahai saudagar Cina, apa tujuan kedatangan Anda kemarin? Tujuan saya kemarin adalah untuk mengadakan hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan apa yang Anda maksud? Hubungan perdagangan saya maksud adalah hasil perdagangan di Bali di bawah Cina, lalu hasilnya dibagikan. Baiklah, saya setuju dengan perjanjian. Bentar, Ya, tak korek. siapakah wanita yang ada di samping ini? Nanti yang ada samping saya itu adalah putri saya, Kacik. Baiklah, silakan kalian berdebat. Pada suatu hari, Sri Jayapangus melihat pemandangan kebun puri dan pandangan teralihkan oleh Kang Chingwi yang sedang memetik bunga. Lalu sang raja menghampiri Kang Chingwi. Hubungan antara Sri Jayapangus dan Kang Chingwi semakin erat. Sri Jayapangus ingin menikahi Kang Chingwi. Kemudian Sri Jayapangus memanggil Empu Encing untuk pergi ke istana. Apakah saya dan orang saya membuat kesalahan? Tidak, Putri. Tujuan saya memanggil Anda kemari karena saya ingin menikahi putri Anda. Apakah raja yakin? Ya, Ya, itu saya sangat yakin karena cinta saya yang Kanjeng. Apakah kamu mau putriku? Baiklah, kalau itu kemauan raja, saya bersetuju. Mengetahui sang raja yang telah jatuh cinta terhadap seorang perempuan asing, Bagawan Siwagandu meminta izin kepada Raja Jayapangus untuk tidak meminang Kang Chingwi sebagai istrinya. Salam Baginda. Saya Bagawan Siwagandu ingin memohon diri kepada Baginda untuk tidak menikahi Kanjeng Wi karena kedudukannya tidak sama dengan Baginda dan hal itu bisa menyebabkan malapetaka akan datang untuk kerajaan ini. Begawan yang saya utamakan, jika membicarakan masalah kasta yang ada di Bali, memanglah sangat rumit. Dan juga, jika membicarakan masalah adat yang ada di Bali, juga tentu pasti sangat rumit. Tetapi, saya sangat mencintai Kang Chingwi dan ingin menjadikannya sebagai istri saya. Baiklah Baginda, jika memang Baginda keras kepala untuk menjadikan Kanjeng Wi sebagai istri, silakanlah. Tetapi Baginda harus ingat, akan ada bahaya yang akan datang mendatangi Baginda. Wahai Bupatiku, kemarilah. Ada apa, Rajaku? Tolong persiapkan acara pernikahanku dengan Kang Chingwi. Baik. Raja Jayapangus dan Kang Chingwi sangat bahagia dalam pernikahannya. Rakyatnya gembira menyambut raja dan ratu mereka. Namun, keadaan seketika berubah dengan adanya gempa. Keadaan kerajaan pun menjadi kacau. Raja Jayapangus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan.
seluruh rakyatnya untuk mencari tempat untuk membuat kerajaan yang baru. Akhirnya, Raja Jayapongos memutuskan tujuannya pada hutan Joglos untuk mendirikan kerajaan yang bernama Balingkang. Baling yang diangkat dari nama Pulau Bali dan Kang berasal dari nama Kang Chingwi. Di suatu sore hari, Ratu Kang Chingwi terdiam diri sambil melihat pepohonan, lalu dihampiri oleh Dayang Ayu dan Dayang Putri. Apa engkau terdiam di sini? Tidak ada yang berarti. Aku ada sedang melihat pepohonan Dayang Putri. Aku sedih dayang-dayangku karena sampai saat ini aku belum bisa memberikan keturunan kepada suamiku. Bersabarlah Ratu. Terima kasih dayang-dayangku. Aku meminta satu permintaan. Aku sangat ingin bertapa Gunung Batur untuk meminta berkat kepada Tuhan. Aku sangat ingin memiliki keturunan yang kelak akan menjadi penggantiku di sini sebagai raja. Makan banyak sangat baik. Jangan pada pergi ke Gunung Batur untuk bertapa dan semoga kita dikaruniai. Terima kasih Tuhan. Mohon jaga kerajaan ini dan dirimu baik-baik. Aku akan menjaga diriku. Jayapangus pun sangat gembira setelah mendengar perkataan Kang Chingwi yang sangat setuju dengan keinginan Raja Jayapangus dan bergegas meninggalkan Kang Chingwi dan kerajaannya untuk pergi ke puncak Gunung Batur untuk melakukan pertapaan. Raja Jayapangus menemukan sebuah danau yang sangat indah untuk melakukan pertapaan di sana. Sesampainya di danau, Raja Jayapangus kaget melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Raja Jayapangus pun heran melihat kecantikan perempuan tersebut dan melihat keinginan Raja Jayapangus untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya. Yang berparas cantik. Kalau boleh aku tahu siapakah dirimu dan kenapa kamu bisa ada di sini? Saya Dewi Danau. Gunung Batur merupakan kerajaan saya yang sebenarnya. Saya juga ingin tahu siapa diri Anda, siapakah sebenarnya Anda, dan apa tujuan Anda datang ke kerajaan ini. Aku adalah Raja Jayapangus. Tinggalku di sini adalah untuk menghibur diri. Agar Adinda tahu bahwa aku masih bujang. Percaya saat melihat kecantikanmu. Berikanlah aku obat untuk hidup dan matiku, dan marilah kita merasakan cinta bersama. Itu pengabdian Kanda yang sesungguhnya. Aku tidak bisa menolak. Aku akan mengikuti keinginan Kanda. Seketika hilang tujuan utama Raja Jayapangus untuk melakukan tapa, dan di sanalah istri kedua Raja Jayapangus dari Gunung Batur setelah sekian lama dan melahirkan seorang putra yang bernama Ide Sang Maya Denawa. Diceritakan kerajaan Kang Chingwi tetap menunggu kedatangan suaminya. Setelah lama suaminya belum datang, beliau mengira suaminya mendapatkan sebuah bencana. Kemudian Kang Chingwi memanggil dayang-dayangnya. Sepertinya aku harus pergi ke Gunung Batur. Jangan aku terlalu dekat. Pergi ke Gunung Batur seorang diri. Tidak ada yang dayangku. Aku akan pergi bersama kamu. Tenanglah Ratu. Raja pasti akan kembali. Rati, Ya Ratu, ada apa? kota denganku untuk pergi ke Gunung Batur untuk mencari saran. Lalu Kang Chingwi pun pergi ke Gunung Batur untuk menyusul suaminya. Ia berjalan tidak sampainya tanpa terasa ia telah sampai di Gunung Batur. Kang Chingwi sangat kaget menyaksikan suaminya yang bermadu kasih dengan perempuan lain. Aku kira kamu benar bertanya di sini. Dan ternyata kamu malah berterima dengan perempuan ini. Siapa dia Kanda? Bisa kau tahu ya? Dia sudah tua. Dia juga sudah menjadi perempuan yang tidak mempunyai etika. Jaga kalau bicara dengan asal kamu tahu. Jayapangus tiada lain adalah suami saya dan kita sudah mempunyai seorang putra. Aku bilang dia adalah suamiku. Kanda, apakah sebenarnya kamu menikah dengan ini sebelum menikah dengan Sang Dewi Danu pun sangat marah terhadap hinaan Kang Chingwi atas tuduhannya. Lalu Sang Dewi Danu mengutuknya dengan cara membakar Kang Chingwi dengan api suci. Betapa terkejutnya Kang Chingwi melihat hal tersebut. Lantas ia berlari menjauh dari Dewi Danu. Kang Chingwi, agar kamu tahu bahwa akulah yang bersalah di sini. Karena kesalahankulah kamu menjadi seperti ini. Dan maafkanlah kesalahanku ini. Dan aku Dewi Danu, aku mengakuinya. Aku mengaku masih bijak padamu karena aku ingin menikahimu. Tujuan sebenarnya aku kemari adalah untuk bertapa
dan memohon berkat kepada Tuhan agar aku bisa memiliki keturunan bersama Arca Tukang Cingwi. Astaga, sedikit pun aku tidak berdaya. Kamu berani-beraninya membodoh-bodohi diriku. Sudah saja Kancingwi yang sudah kubunuh tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Dan sekarang tanggunglah Raja akibatnya ini. Jayapangus pun terbakar oleh api tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Rakyat Balingkang yang telah lama menunggu raja dan ratu mereka tak kunjung datang kembali. Dan akhirnya Pati kerajaan pun menyusul raja dan ratu mereka ke Gunung Batur. Wah, ada siapa itu? Wahai Bupati Kerajaan Balingkang, asal kamu tahu, itu adalah raja dan ratu kalian. Aku yang sudah membunuhnya, karena raja kalian berani-beraninya membodoh-bodohi diri. Ya Dewi, raja kami memang bersalah. Lalu lantas bagaimana kerajaan kami tanpa seorang raja? Telah tiada tempat kami untuk meminta dan dapat kesalahan. Kalau memang begitu pengabdian kalian kepada raja, saya akan memberikan kalian jalan dengan mengambil abu tersebut. Kemudian buatkanlah pasang arca laki-laki dan perempuan. Arca tersebut yang akan dipersonifikasikan saat dia jalan. Berita tentang meninggalnya Jayapangus dan Kang Cingwi menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat Balingkang. Sementara itu, Dewi Danu yang menyadari kesalahannya pergi dari Gunung Batur bersama anaknya, Maya Denawa, menuju ke desa Pinggan, tempat tinggalnya Putri Kang. Dengan kedatangan sang Dewi, rakyat Balingkang pun memutuskan untuk mengangkat anak dari Sri Jayapangus menjadi penerus menggantikan sang raja. Sang Dewi Danu pun mengingatkan kepada rakyat Balingkang untuk terus menghormati dan mengenang mendiang serta permaisurinya. Kemudian dibangunlah pura dalam Balingkang yang merupakan salah satu pura kahyangan jagat. Nama Balingkang sendiri diyakini berasal dari nama Bali, Ing, dan Kang. Jangan pisahkan raja kami dari cinta suci.